Halo teman-teman, jadi sekarang sudah menunjukkan pukul 19 malam. Waktunya aku mau mandi dan siap-siap ya teman-teman, soalnya nanti kita mulai ibadahnya jam 9 malam. Oke, ini ada bocil lagi nonton, jadi dia tinggal teman-teman, gak ikut soalnya udah kemalaman. Oke, lanjut teman-teman, jadi nanti kita pakai outfitnya ini, jadi kita pakai seragam ya teman-teman malam ini, soalnya kita kor. Oke, ini teman-teman, jadi kita udah mandi, terus udah make up tipis-tipis kayak gitu. Dan ini dia jadinya teman-teman, jadi kita make upnya yang biasa-biasa aja, soalnya udah malam juga. Yang penting adalah sedikit ya. Oke, lanjut, ini aku mau pakai jam biar nggak kosong benar gitu ya teman-teman. Oke, kayak gini dia bentuknya. Lanjut, ini aku mau pakai tas, jadi di sini aku pakai tas yang kecil aja teman-teman, soalnya aku nggak bawa bocil, jadi yang simpel-simpel aja. Lanjut, ini kita udah di gereja teman-teman, ini udah jam 9 kurang 15, jadi ini kita lewat parkiran belakang, soalnya kita kor, jadi kita parkirnya di belakang teman-teman, biar dekat ke tempat duduk kornya. Ini tendanya luas banget ya teman-teman, ini pun kadang masih nggak muat ya, soalnya ramai banget teman-teman. Dan ini gerejanya. Sekarang kita mau menuju ke gerejanya teman-teman. Kita mau cari tempat duduk dulu. Takutnya nanti nggak kebagian juga teman-teman. Nah ini dia. Di dalamnya udah bermasuk ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang misalnya udah mau mulai. Jadi untuk teman-teman, selamat mengikuti ya. Oke, lanjut. Dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan memandang dan memperhatikan saudara, menunjukkan kerelaan hatinya dan memberi damai sejahtera kepada sekalian. Sekarang dan selamanya. Pada malam suci ini, Tuhan kita Yesus beralih dari kematian memasuki kehidupan. Gereja mengundang putra dan putrinya untuk berkumpul mengadakan tirakatan. Kita ikuti tirakatan ini untuk mengungkapkan iman kita akan Kristus yang bangkit dengan mulia. Dialah cahaya yang menghidupkan harapan serta memberikan kegembiraan karena telah jaya atas maut. Malam ini kita akan membaharui janji baptis, membaharui iman kita akan Tuhan. Hidupnya membuka harapan baru, hidup bersatu dengan Tuhan. Tetapi warta Paskah ini mengandung pula tugas baru bagi kita dan akan dimahkotai dengan perayaan Ekaristi. Allah Bapa Maha Mulia, Engkau telah menganugerahi kami cahaya kemuliaan-Mu dengan pengantaran Kristus. Kami mohon, berkatilah api baru ini. Semoga perayaan Paskah ini menyatakan kerinduan kami akan kehidupan surgawi, sehingga kelak kami dapat merayakan Paskah dengan hati murni dalam cahayanya yang kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kristus cahaya dunia.
Inilah pesta Paskah, kini malaikat maut sungguh lewat, sebab anak domba sejati ditumpahkan, dan pintu rumah umatnya sudah ditandai dengan saudara-saudara. Bumi belum berbentuk dan masih kosong. Gelap gulita meliputi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah berfirman, jadilah terang. Maka jadilah terang. Allah melihat bahwa terang itu baik. Bumi penuh dengan kasih setiamu ya Tuhan. Firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Dia senang pada karya Tuhanku. Bumi penuh dengan kasih setianya. Bumi penuh dengan kasih setiamu ya Tuhan. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Firaun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berserulah mereka kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka
Kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, marilah kita memahami janji baptis suci. Dengan janji itu, dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya, dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Jadi, apakah saudara-saudari menolak kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Ya, saya. Apakah saudara menolak godaan-godaan setan dan dalam segala bentuk tahayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Ya, saya. Apakah saudara menolak segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil dan tidak jujur, yang melanggar hak